Juli 2022, sebuah berita mengejutkan mengguncang markas besar Kepolisian Republik Indonesia. Seorang ajudan berpangkat brigadir tewas dalam apa yang awalnya disebut sebagai adu tembak di rumah dinas seorang jenderal bintang 2. Namun, seiring berjalannya waktu, narasi itu runtuh. Apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding rumah Duren 3 nomor 46? Ini adalah kronologi lengkap jatuhnya sang kaisar propam, Ferdy Sambo. Tragedi ini berawal dari sebuah perjalanan ke Magelang, Jawa Tengah. Pada 7 Juli 2022, terjadi sebuah insiden yang hingga kini masih menjadi perdebatan. Dugaan pelecehan seksual terhadap istri Sambo, Putri Chandrawati. Putri menelpon Sambo sambil menangis, mengklaim bahwa Brigadir J. Nofriansah Yosua Huta Barat telah melakukan tindakan kurang ajar. Mendengar laporan tersebut, emosi Ferdy Sambo tersulut. Keyakinannya pada martabat keluarga mengalahkan akal sehatnya sebagai penegak hukum tertinggi di divisi Propam. Rombongan kembali ke Jakarta pada 8 Juli 2022. Disinilah rencana maut mulai disusun. Banyak yang mengira rencana ini mendadak. Namun di lantai 3 pribadi Saguling, suasana begitu terencana sekaligus kalut. Ferdy Sambo duduk di sofa panjang, memanggil ajudan-ajudannya satu persatu. Disinilah skenario itu lahir. Sambo tidak langsung memanggil eksekutor. Ia mengetes loyalitas. Ricky Rizal, Bribka RR, dipanggil lebih dulu. Sambo bertanya, "Kamu berani nggak tembak Yosua?" Saat RR menolak dengan alasan tidak kuat mental, Sambo tidak marah. Ia hanya berpindah ke alat berikutnya, yaitu Richard Eliezer. Richard yang pangkatnya paling rendah tidak diberi pilihan. Sambo meyakinkannya, "Kalau kamu yang tembak, saya yang jaga kamu. Tapi kalau saya yang tembak, tidak ada yang jaga kita semua." Di sini, senjata Glock 17 milik Richard ditambah amunisi oleh Sambo. Sambo tiba di rumah Duren 3 dengan tangan kanan yang sudah mengenakan sarung tangan hitam. Saat turun dari mobil, pistol HS milik Yosua yang dibawanya sempat jatuh. Namun, ia buru-buru memungutnya. Yosua dipanggil ke ruang tengah. Ia berdiri di hadapan Sambo, Richard, Kuat, dan Ricky. Sambo menghardik, "Woi, kamu kurang ajar sama saya ya." Dengan gestur menyerah, Yosua yang bingung mundur selangkah dan mengangkat kedua tangan setinggi dada. Ia bertanya, "Ada apa ini, Pak? Ada apa, Pak?" Tanpa jawaban, Sambo berteriak, "Woi, kau tembak! Tembak cepat! Cepat kau tembak!" Richard melepaskan 3 hingga 4 tembakan. Yosua tersungkur di samping tangga, bersimbah darah, namun masih menunjukkan tanda kehidupan. Untuk memastikan ajudannya itu tewas, Sambo mendekat. Berdasarkan keterangan Richard, Sambo melepaskan 1 tembakan terakhir tepat ke arah belakang kepala Yosua hingga menembus batang otak. Setelah Yosua tewas, Sambo mengambil pistol HS milik Yosua dan menembakkannya ke arah dinding berkali-kali. Tujuannya satu, menciptakan kesan bahwa telah terjadi baku tembak antara Richard dan Yosua. Selama 3 hari, kasus ini ditutupi. Namun, saat jenazah tiba di Jambi, keluarga melihat banyak luka lebam dan bekas luka yang bukan berasal dari peluru. Media sosial meledak. Narasi pelecehan dan baku tembak mulai diragukan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus untuk mengusut tuntas karena adanya aroma rekayasa yang sangat kuat. Titik balik terjadi saat Baradae memutuskan menjadi justice kolaborator. Ia menulis surat pengakuan bahwa tidak ada baku tembak, yang ada hanyalah penembakan atas perintah atasan. Kebohongan itu bertahan selama 31 hari. Namun, kejujuran Richard Eliezer menghancurkan segalanya. Pada Sabtu malam 6 Agustus 2022, suasana di Mabes Polri sangat tegang. Pasukan Brimob bersenjata lengkap dikerahkan. Sambo tidak ditangkap di rumahnya, melainkan diamankan saat pemeriksaan di Mabes Polri dan langsung dibawa ke tempat khusus di Mako Brimob. Polisi menggeledah 3 rumah Sambo secara serentak. Mereka menemukan bunker, meskipun kemudian diklarifikasi sebagai ruang penyimpanan biasa, dan menyita puluhan item bukti digital yang sempat coba dimusnahkan oleh anak buahnya dalam grup lapor komandan.
9 Agustus 2022, momen bersejarah. Kapolri mengumumkan secara langsung melalui konferensi pers bahwa Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka utama pembunuhan berencana. Tidak hanya itu, puluhan anggota polisi ikut terseret dalam pelanggaran kode etik karena membantu merusak barang bukti dan CCTV. Setelah drama persidangan berbulan-bulan yang menyedot perhatian jutaan pasang mata, Sambo dijatuhin hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Februari 2023. Melalui proses kasasi di Mahkamah Agung pada Agustus 2023, hukuman Sambo dikurangi menjadi penjara seumur hidup. Kasus ini bukan sekedar pembunuhan, melainkan ujian terberat bagi integritas kepolisian Indonesia. Sebuah pengingat bahwa di depan hukum, seragam dan pangkat tidak bisa menyembunyikan kebenaran selamanya.